warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Hanifah dengan NPM 20.01.08.0014 dari kelas A dengan jurusan Tadris Pendidikan Biologi. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro. Video kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester Tauhid dan Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah, MPD. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester yang telah disiapkan. Pada salah satu peraturan yang tertera pada soal, dinyatakan bahwa mahasiswa dengan NPM genap menjawab soal bernomor genap dan mahasiswa yang ber-NPM ganjil menjawab soal bernomor ganjil. Berhubung saya sendiri ber-NPM genap, maka saya akan menjawab soal-soal yang bernomor genap. Soal bernomor genap yang ada nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 8. Untuk yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan al-mabda dan al-wasito. Jawaban saya yaitu al-mabda berasal dari bahasa Arab, bada'a, yabda'u, dan wa mabda'an, yang artinya memulai. Dalam istilah orang banyak, al-mabda berarti pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran lain yang tidak didapatkan pemikiran apapun sebelumnya secara mutlak. Secara bahasa, mabda adalah pandangan yang mendasar tentang kehidupan, sehingga perlu keyakinan yang mendasari mabda itu sendiri. Nah, dalam istilah orang banyak, al-mabda ini berarti pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran lain yang tidak didapatkan pemikiran apapun sebelumnya secara mutlak. Al-mabda adalah ilmu yang mempelajari tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, hal yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Ruang lingkup tersebut mencakup rukun iman, yakni ada iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar Allah. Lalu pembahasan yang kedua ada al-wasito. Ruang pembahasan ilmu yang selanjutnya adalah ma'rifatul wasitoh, yaitu membahas tentang utusan Allah seperti malaikat, nabi, rasul, dan kitab-kitab suci yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah percaya akan adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang tunduk dan patuh atas tugas dan perintah Allah, yaitu untuk mengurus alam semesta ini. Yang kedua, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang berisi tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia sebagai pedoman hidup agar manusia tetap pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya sendiri diantaranya yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga ada iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Maksudnya ialah mempercayai bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk membawa syiar agama dan membimbing umat pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah. Rasul-rasul ini mempunyai sifat, diantaranya ada sifat sidik atau jujur. Yang kedua ada amanah atau terpercaya. Yang ketiga tablik atau menyampaikan, dan yang keempat fatonah yang berarti cerdas. Lalu soal yang berikutnya ada soal genap yang bernomor 4, yaitu jelaskan hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Oke, saya akan menjawabnya. Pertama saya akan menjelaskan apa itu ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Yang pertama ada ilmu tasawuf. Kebenaran dalam tasawuf ini berupa tersingkapnya kasyaf, yaitu kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Yang kedua ini ada ilmu kalam. Kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio lalu dirujukan kepada nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga ini ada filsafat.
Kebenaran dalam filsafat ini berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada atau wujud. Maka ketiganya ini mendalami pencarian segala yang bersifat rahasia atau gaib, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat melakukannya. Ketiganya ini berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran atau al-haq. Lalu soal yang ketiga yaitu soal yang bernomor 6. Sebutkan dan jelaskan almat atau janji-janji Allah kepada manusia di hari akhir setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, kata almat sendiri terambil dari kata ada, ya'udu, yang artinya kembali. Ma'ad berarti tempat kembali. Menurut Ibnu Al-Faris, kata al-ma'ad berarti tempat kembalinya segala sesuatu dan akhirat adalah tempat kembali yang diperuntukkan bagi umat manusia. Al-Ma'ad sendiri merupakan pembahasan yang berhubungan dengan hari yang akan datang atau hari dan alam yang akan dilalui manusia setelah alam di dunia ini, atau dengan kata lain alam kehidupan manusia setelah mati, dan menjadi rukun iman yang kelima yaitu mempercayai akan datangnya hari akhir, karena orang beriman wajib mempercayai hari kiamat karena hal itu sudah merupakan janji Allah kepada manusia. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebut surat Al-Qur'an dengan Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Nah, pada hari kiamat itu Allah menjanjikan peristiwa-peristiwa yang pasti akan dihadapi manusia. Yang pertama, membangkitkan manusia dari kuburnya setelah malaikat Israfil meniup trompetnya. Yang kedua, keadaan mengenai masyar, yaitu dikumpulkannya semua Bani Adam dari segenap bangsa dan masa di suatu tempat setelah dihidupkan kembali dari kubur. Yang ketiga, hari hisab, yaitu hari dihitung dan diteliti semua amal manusia yang baik dan yang jahat di masa hidup di dunia. Yang keempat, mizan, yaitu ialah ditimbangnya semua amal manusia ketika hidupnya di dunia. Yang kelima, tentang syirat atau jembatan. Yang keenam, tentang syafaat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, tentang penetapan terakhir bagi manusia untuk selama-lamanya di surga atau di neraka. Soal nomor 8, jelaskan ilmu kalam masa kini, yaitu ada Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, H.M. Rashidi, dan Harun Nasution. Sebelumnya, perkembangan ilmu kalam masa kini ini tidak luput dari kerja keras para tokoh-tokohnya. Untuk tokoh-tokohnya sendiri, yang pertama ada Ismail Al-Faruqi. Biografi singkat Ismail Al-Faruqi yaitu Ismail lahir di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Pendidikan dasarnya dimulai dari madrasah dan pendidikan menengahnya di Collège des Frères dengan bahasa pengantar Perancis. Kemudian pada tahun 1941 lulus dari American University of Beirut. Ismail lalu bekerja untuk pemerintah Inggris di Palestina. Pada tahun 1945 dia dipilih menjadi gubernur Galilea. Tapi setelah Israel mencaplok Palestina, ia pindah ke Amerika Serikat tahun 1949. Di Amerika, ia melanjutkan pendidikan master dalam bidang filsafat di University of Indiana dan University of Harvard. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar doktor filsafat di University of Indiana dan di Al-Azhar University pada tahun 1952. Selanjutnya ada pemikiran Ismail Al-Faruqi. Nah, pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Dalam karyanya ini beliau mengungkapkan bahwa yang pertama, tauhid ini sebagai inti pengalaman agama. Yang kedua, tauhid sebagai pandangan dunia. Yang ketiga, tauhid sebagai intisari Islam. Yang keempat, tauhid sebagai prinsip sejarah. Yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Yang keenam, tauhid sebagai prinsip metafisika. Lalu yang ketujuh, tauhid sebagai prinsip etika. Yang kedelapan, tauhid sebagai prinsip tata sosial. Yang kesembilan, tauhid sebagai prinsip ummah. Yang ke-10, tauhid sebagai prinsip keluarga. Yang ke-11, tauhid sebagai tata politik. Yang ke-12, tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Yang ke-13, tauhid sebagai prinsip estetika. Lalu tokoh yang kedua ini ada Hasan Hanafi.
Hasan Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari tahun 1935 di Kairo. Pendidikannya diawali pada tahun 1948 dengan menamatkan pendidikan tingkat dasar dan melanjutkan studinya di Madrasah Sanawiyah Khalil Agha, Kairo yang diselesaikannya selama 4 tahun. Hasan Hanafi adalah mengikut Ikhwanul Muslimin ketika dia aktif kuliah di Universitas Kairo. Hanafi tertarik juga untuk mempelajari pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam. Dia berkonsentrasi untuk mendalami pemikiran agama, revolusi, dan perubahan sosial. Nah, ada pemikiran Hasan Hanafi yang pertamanya ada kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teologi tradisional lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman yang bertujuan untuk memelihara kemurniannya. Yang kedua ada rekonstruksi teologi. Sebagai konsekuensi atas pemikirannya yang menyatakan bahwa para ulama tradisional telah gagal dalam menyusun teologi yang modern, maka Hanafi mengajukan saran rekonstruksi teologi. Tokoh yang ketiga adalah H.M. Rashidi. Dalam konteks perumbun kajian akademik Islam di Indonesia, orang akan sulit mengesampingkan kehadiran H.M. Rashidi, lulusan lembaga pendidikan Islam di Mesir yang melanjutkan ke Paris dan kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada. Lepas dari retorika anti baratnya, orang tak luput mendapati bahwa hampir keseluruhan rekonstruksi akademika dibangun atas dasar unsur-unsur yang ia dapatkan dari barat. Tegasnya kaum orientalis pada lainnya, ia adalah intelektual Indonesia yang paling banyak memperoleh tidak hanya perkenalan tetapi juga penyerapan ramuan-ramuan intelektual dari gedung orientalisme. Dialah yang berpengaruh dalam usaha mengirimkan para lulusan IAIN atau sarjana lainnya ke Montreal sehingga banyak orang yang benar-benar harus berterima kasih kepadanya. Dan apa yang telah dirintisnya itu kemudian diteruskan dalam skala yang lebih besar dan penuh harap oleh Munawir Sajali. H.M. Rashidi sendiri punya pemikiran kalam. Yang pertama ada tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi, ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan atau yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia, menonjolkan perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang melemahkan iman para mahasiswa. Yang ketiga ada hakikat iman. Iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi kontekstual atau hubungan manusia dengan manusia, yaitu hidup dalam masyarakat. Lalu tokoh yang keempat ada Harun Nasution. Harun Nasution ini lahir pada hari Selasa 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya bernama Abdul Jabar Ahmad. Ia adalah seorang ulama, hakim, dan seorang penghulu. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda HIS. Setelah 7 tahun di HIS, dia meneruskan ke MIK atau Modern Islamistische School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, ia kuliah pula di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Nah, pemikiran kalam Harun Nasution ini ada 3, yaitu tentang peranan akal, pembaruan teologi, dan hubungan akal dengan wahyu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.